Selamat malam. Halo Kakak. Kenalin, nama saya Romi Heldi Mikaela. Saya bisa dipanggil Kak Romi. Saya merupakan Presiden BEM KMFK Unram, Kabinet Atria Mandala, periode 2025. Sini saya berbicara dengan adik siapa? Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Komando Santi Kumbarani, akar disapa Santi. Jadi di sini saya sebagai mahasiswa baru dari FKIK Unram dan sekarang sedang menempuh semester 1, tepatnya di blok 2. Nama saya Muhammad Sami Fatin, bisa dipanggil Sami ataupun Sam. Saya maba 2025 untuk prodi farmasi. Oke, jadi namamu Sam, Ya. dari farmasi 2025. Saya Angkatan Benzen. ya. Ya. Oke, mungkin sini kita akan lakuin podcast. Mungkin kita bisa saling tanya jawab. Nantinya dari kamu mau nanyain apa, dari saya dari mahasiswa semester akhir ke kamu mahasiswa semester lama seputaran kegiatan organisasi ataupun di luar organisasi seperti apa. Oke, mungkin dari kamu siap? Siap Kak. Oke, mungkin sini kita bisa nonton video dulu ya. Di tengah dinamika dunia kemahasiswaan, setiap individu dihadapkan pada Ini merupakan video profil BMKM FKIK Unram. Nah, di sini dari kabinet saya itu mengusung visi meningkatkan eksposur BMKM FKIK Unram atau FKIK Unram di tingkat nasional, regional, lokal, regional, nasional, dan internasional. Karya dan suara mahasiswa saling menguatkan. Dari semangat itulah lahir sebuah arah gerak, Atria Mandala, sebuah filosofi yang mengusung kebijaksanaan dalam setiap keputusan dan harmoni dalam setiap gerakan. Halo, perkenalkan. Ini kalau kita tiap stuban dibanding kayak kemarin dari BEM ke UNER, ke UMY, itu pasti kita setel video ini buat kenalin kampus kita. Kemarin juga sempat stuban sama Malaysia, tapi secara online, stuban sama UIN Malang itu juga kita Kabinet Atria Mandala. ini dari Kementerian Pengmas. Mungkin kalau kamu tahu, Iya, pengabdian masyarakat. ya Baksos, donor darah. Habis itu ada Berarti lebih ke pendekatan untuk masyarakat. mengabdi masyarakat sesuai nama kementeriannya. Ini Kastrat periode 2025. Sini tadi ada Kementerian Pengmas, ini Kastrat. Ini Kementerian Kora, Prioritas Olahraga. Saya kebetulan tertarik sama Kora. Oke, tertarik sama Kora. Kamu panitia bias bukan? Dia natalis nggak ikut. Oke. Ini Kementerian Medstra. Wah, ini PSDM. PSDM nih yang ngurus kaderisasi kalian. Orang-orang depan layar semua ya kan ya. Iya. Tapi enggak sih. Kita mau seluruh kementerian tuh pasti punya skill buat di depan layar. Kayak ngomong ke forum yang besar. Dari introvert kita bisa jadiin dia semi extrovert. Mau niatnya outputnya mungkin bisa kayak gitu.
Ini brand Danus, dana usaha. Ini tren Dagri. Makna itu di bawah Dagri, Nah, Dagri BEM. Ini Penpro, pendidikan profesi, edukasi ke masyarakat. Habis itu peningkatan kualitas dari pendidikan profesi baik itu kedokteran maupun farmasi. udah enak sih. Iya. Ini fun camp atau kaderisasi pertama di BMKM Konjang. Ini biasanya dilakukan di awal karena kayak opening gitu ke staf ahli baru. Open recruitment ya. Kan udah open recruitment, terus kita nyambut welcoming party gitu disebutnya. Ya, Dalam bentuk nginep gitu. Oke, mungkin itu sih. Dari video profil ini, tanggapan kamu sebagai mahasiswa semester 1 dari Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, dari program studi kedokteran, ini apa sih pertama yang muncul pikiran kamu setelah nonton video profil BMKM? Oke, untuk kesannya ya Kak ya. Iya. Keren banget sih Kak. Videonya itu cukup merepresentasikan bahwa BEM itu memiliki banyak divisi yang memang merepresentasikan apa sih kebutuhan-kebutuhan mahasiswa itu. Kayak gitu Kak. mungkin saya mau tanya nih ke Kak Romi, pas jadi maba dulu kayak kita ini, kenapa sih Kak Romi pilih BEM? Kan Kak Romi dari kedokteran ini, ada kan di kedokteran kan juga ada HMPD, ada AMSA, alasan tersendiri pilih BEM. Oke, mungkin di kampus ini FK Unram itu kita bisa mengikuti banyak ormawa kan ya, dengan intinya itu kamu cuma bisa ngikut satu ormawa eksekutif dan satunya lagi tuh dan yang lainnya tuh bebas, boleh lebih dari 2 juga bebas, tapi kamu nggak bisa join. Kamu bisa memilih kalau yang masih kedokteran kamu cuma bisa pilih BEM ataupun HMPD atau HMK tadi. Kalau di farmasi kamu bisa jadi HMF, bisa juga di BEM karena tidak ada peraturan yang terkait. Dulu kenapa sih saya milih BEM? Dulu tuh saya sempat mengikuti kepanitiaan Dies Natalis, yaitu Dekan Cup, divisi Dekan Cup pada tahun 2022, dan situ panitia-panitia yang ngurusin kita itu dari BEM semua rata-rata. Dan situ saya ngerasa terangkul dan komunikasinya enak dan saya banyak dibantu. Sampai akhirnya saya tuh magang waktu itu, magang BEM pada tahun 2022. Saya waktu itu pengen magang di Kora. Terus saya magangnya tuh di Kementerian Kora dan Kementerian KHIK, yaitu yang sekarang tuh dipanggil Menstra. Nah, sampai saat wawancara open recruitment BEM untuk periode 2023 itu saya keterima di Kementerian Kora. Mungkin kayak gitu sih, saya ngerasa kakak dari BEM tuh dulu sangat menyupport adik-adiknya, sangat merangkul adik-adiknya. Habis itu saya banyak dibantu. Waktu itu sebagai mahasiswa baru, saya mungkin agak belum kenal dengan situasi atau bagaimana sih sebagai mahasiswa FKIK pada saat itu. Jadi saya banyak dibantu, banyak dikenalkan dengan berbagai macam hal, dan saya ngerasa nyaman dan menyukai vibes, bukan orangnya saja tapi vibes organisasinya kayak gitu. Mungkin sih itu. Keren banget ya Kak perjalanan Kakak hingga sampai di titik ini seperti itu. Tadi kan aku sempat nyinggung masalah vibes yang pada saat waktu itu aku dapatkan di kakak BEM atau kakak-kakak panitia Dekan Cup pada tahun 2022. Nah, menurut kamu sebagai mahasiswa baru sebagai maba 2025,
bagaimana sih vibes anak-anak BEM pada tahun periode 2025 ini? Oke, kalau dari saya Kak, Tipe mahasiswanya kayak gimana kayak gitu? oh iya, lumayan kakak saya tuh ramah dan cukup mengayomi semuanya Kak. Kenapa sih bilang cukup mengayomi? Misalnya kalau misalnya habis bertemu, habis ngobrol-ngobrol, kakaknya pasti bilang, kalau ada apa-apa, nggak apa-apa, tanya aja. Di luar BEM juga nggak apa-apa. Bisa tanya tentang akademik, atau misalnya mau tanya tugas atau gimana, nggak apa-apa, tanya aja tentang kuliah, kayak gitu. Dan kalau ketemu juga kakak-kakaknya juga ramah, nyapa, seperti itu. Dan kakaknya juga nggak malu atau nggak men-set boundaries lah untuk tidak ramah atau tidak bermasyarakat dengan kita para maba. Jadi kalau misalnya ketemu mau di kantin ataupun lagi jalan itu Kak di lorong-lorong kampus itu kakaknya pasti juga mau menyempatkan membalas senyuman kita seperti itu sih Kak. Jadi vibes-nya itu Kayak punya value-nya tersendiri Kak. Oke. Kayak seperti rasa percaya dirinya, cara komunikasinya, habis itu wawasannya mungkin tentang keorganisasian, pengabdiannya kepada masyarakat itu luas Kak. Jadi kayak terlihat beda daripada mahasiswa-mahasiswa lain. Oke. Di video yang tadi kita nonton, mungkin kamu ngerasa karena dengan adanya 9 kementerian di BEM ini, kita tuh ngurus banyak hal, dan menurutmu kamu lebih tertarik atau berminat untuk pegang acara keren di panggung atau kerja di balik layar tapi jadi otaknya? Kalau dari saya nih Kak, kayaknya saya lebih tipikal orang yang di depan panggung, suka berbicara, suka terjun ke lapangan. Saya lebih ke tipikal yang orang seperti itu. karena dengan saya seperti itu, saya bisa melihat wajah-wajah peserta, wajah-wajah audiens, itu lebih feel-nya lebih terasa dan jadi lebih bersemangat gitu Kak dalam menjalani acara ataupun kegiatannya, seperti itu Kak. Oke, mungkin udah cocok banget jadi PJ Mediasinum ya, mungkin CO di Mediasinum tahun depan. Aduh, semoga Kak. Atau di sana lagi ikut kepanitiaan makna ya? Iya benar sekali Kak. Oke, mungkin bisa mengembangkan apa yang dimau di makna. Oke Kak, jadi kan kalau misalnya tadi nih dari yang udah Kakak sebutkan nih bahwa kakak tuh perjalanannya cukup panjang ya untuk sampai di titik ini. Nah kira-kira boleh kasih tahu nggak ya Kak alasan Kakak tuh bisa bertahan di BEM bahkan bisa sampai sekarang menjadi presbem itu gimana ya Kak atau apa alasannya? Karena mungkin dulu pertama mungkin saya udah nganggap BEM itu sebagai rumah kedua saya, tempat saya tempat saya selalu berkembang baik itu di hard skill maupun soft skill, tempat saya bertemu banyak orang, dan yang paling utama mungkin saya merasa diayomi. Saya merasa diayomi oleh BEM, dirangkul oleh BEM, dan saya mau yang dulu saya dapatkan itu saya bisa kasih ke orang lain, saya beri ke orang lain. Seperti itu. Dan saya bisa bertemu banyak-banyak teman baru. Waktu itu sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan 1 semester di FK tuh saya bisa ketemu banyak orang, baik itu di kedokteran maupun di farmasi gitu, teman-teman saya. Jadi saya bisa menambah relasi saya bisa lebih luas gitu. Dan waktu itu saya mau mahasiswa-mahasiswa FK itu terutama menjadi lebih aktif lagi dibandingkan periode-periode selanjutnya sebagai mahasiswa yang selalu kritis dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Mungkin seperti itu sih. Keren banget ya Kak, mulia banget alasan kenapa Kakak akhirnya bisa lanjut jadi presbem sampai sekarang. Nah ngomong-ngomong tadi kan Kakak sempat bilang ada capek, kelelahan gitu Kak. Mungkin boleh tahu selama perjalanan Kakak yang panjang dan cukup rumit itu sekiranya apa aja sih Kak tantangan yang Kakak hadapi dan gimana sih akhirnya Kakak bisa untuk menyelesaikan tantangan itu nih mungkin dari mulai Kakak jadi staf ahli hingga sampai sekarang jadi presbem tersebut. Mungkin tantangan ya, kita bicara tantangan itu sebenarnya yang pertama jelas kita kan dari pagi sampai sore di weekdays atau Senin sampai Jumat itu kadang di kampus terus ya sebagai mahasiswa kedokteran. Jadi pertama ya kita ngerasa mungkin jenuh ya. Habis itu untuk bagi waktu itu pun sedikit mungkin mulai susah. Tapi kalau saya sekarang sih mungkin udah tahu porsinya gimana cara saya harus bagi waktu. Pertama mungkin bagi waktu, kedua cara kita koordinasi sama orang. Karena
kita bertemu dengan orang-orang itu kan kita tidak sesuai visi kita, tidak sesuai bagaimana cara mereka berpikir. Jadi kadang kadang beberapa kali kita tuh bisa berbeda pendapat dengan individu tersebut. Jadi mungkin tantangan yang kedua yaitu timbulnya konflik dengan beberapa individu, tapi dengan adanya konflik tersebut kita juga punya pengalaman bahwa konflik itu kadang diperlukan dalam kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai manusia untuk berkembang. Jadi cara kita menangani konflik itu yang bisa bikin kita berkembang, karena kita bisa melihat dari dua POV yang berbeda, dua sisi yang berbeda. Jadi itu sih, terutama tantangan yang berat itu sih, bagi waktu dan koordinasi dengan individu yang berbeda gitu, yang tidak sejalan dengan kita. Dari kamu nih udah tahu, mungkin udah ngejalanin 2 kaderisasi FKIK Unram ya, dari mungkin Mediasino maupun PPLF kemarin yang dilaksanakan akhir September kemarin ya. Itu dari kamu udah tahu banyak organisasi nih. Kalau menurut kamu organisasi itu penting banget, penting atau bisa kita ikutin atau seadanya atau malah nggak mau ngikutin suatu organisasi? Oke, kalau saya ingin menjawab nih Kak, kalau dari pandangan saya mungkin penting bagi saya, tapi mungkin ada beberapa orang nih yang punya perspektif kayak akademik nomor 1, lulus cum laude cepat-cepat kayak gitu. Tapi kalau dari saya itu sih penting Kak. Saya juga dulu misalnya ketika di SMA, saya pernah ikut organisasi seperti OSIS, maupun yang di luar sekolah juga saya pernah Kak. Saya organisasi Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sumbawa. Jadi kayak kita dalam berorganisasi itu punya wawasan yang luas, punya pengalaman, relasi. Jadi sangat membantu kita lah untuk kehidupan selanjutnya. Oke, jadi kalau dari saya sendiri Kak, kebetulan saya emang dari SMA cukup suka berorganisasi, dan jadi menurut saya ini di FK pun sekarang, rasanya kalau nggak join organisasi atau nggak ada organisasi itu agak seperti sayur tanpa garam seperti itu Kak. Oke. Apalagi betul kata kakak, karena sejak saya SMA juga kalau misalnya burnout ataupun capek belajar, itu pasti saya larinya ke teman-teman di organisasi gitu. Kita bakal sambil kerja gitu Kak, sambil kerjain tugas atau job desk kita di organisasi, kita sambil berkeluh kesah. Apalagi kan seperti yang Kakak bilang tadi, tipsnya itu bahwa kita tidak bisa bertahan sendiri dan kita juga harus punya tempat untuk berkeluh kesah gitu, atau pelarian seperti itu kan, dari kenyataan. Jadi menurut saya cukup penting bagi saya dan sangat penting bahkan untuk punya organisasi. Selain mungkin yang Kak sebutkan tadi, dari saya sendiri juga organisasi itu lebih ke untuk kita membangun relasi Kak. Karena saya sadari relasi itu penting bukan hanya untuk perkembangan karir kita, untuk melatih soft skill ataupun hard skill, tapi juga nanti ke depannya untuk melatih kerjasama kita Kak. Karena kan kita sebagai dokter ataupun nanti sebagai apoteker itu tentu kita tidak bekerja sendiri kan Kak. Pasti kita bekerja dalam tim, tidak hanya dengan dokter ataupun sama apoteker saja, tapi juga dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Nah disinilah kita juga bisa belajar seperti itu, karena kan selama menjadi mahasiswa itu tempatnya salah dan belajar Kak ya, sebelum nanti kita kerja menghadapi pasien itu. Jadi menurut saya sangat penting seperti itu Kak. Oke, mungkin bagus banget jawabannya dari kamu, karena ya kamu nggak secara langsung tuh ketemu dengan orang-orang baru kalau kamu join organisasi. Ini tuh ya plusnya ya dalam satu organisasi, ya minusnya kamu capek, plusnya kamu ketemu orang-orang baru kan. Sini contohnya mungkin kamu masuk BEM, kamu ketemu dengan anak-anak farmasi yang ada di FKIK Unram, kamu ketemu mungkin kamu masuk suatu kementerian, kamu menjalankan suatu program kerja, nanti kamu bisa bertemu dengan alumni-alumni dari FKIK Unram ataupun dosen-dosen kita yang kita minta jadi pemateri atau meminta menjadi individu yang berkaitan dengan program kerja kita. Mungkin di sini kayaknya dari kamu udah siap banget untuk join organisasi, khususnya untuk mungkin di BEM ataupun mungkin di HMK ataupun di AMSA. Mungkin udah cocok banget sejalan dengan visimu, karena butuh banget organisasi untuk meningkatkan diri sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya tadi juga Kak
tadi kan kita membahas relasi itu kan manfaat dari organisasi nih Kak ya. Oke. Nah, melihat dari pengalaman Kakak nih yang sudah lama ada di BEM, kira-kira kalau dari Kakak apa sih hal yang Kakak paling cintai atau paling berkesan di BEM itu sendiri Kak? Kalau dari saya gimana ya? Karena hal yang paling dicintai, mungkin karena saya udah nganggap BEM ini sebagai diri saya atau sebagai rumah saya, sebagai tempat saya dididik dan ditempa. Di sini udah 3 tahun kebetulan saya di BEM, mulai dari staf ahli, waktu itu staf ahli di Kora, habis itu jadi menteri di Kora, habis itu sampai jadi presiden BEM FKIK Unram periode 2025. Hal yang paling saya suka di BEM itu kita tuh bisa bertemu dengan orang-orang yang berbeda gitu, berbeda background, dan kita bisa bertemu orang-orang baru. Dan yang saya cinta itu lebih ke apa yang saya dapat dari dulu pas waktu saya merasa dirangkul ataupun dibantu pas saat saya menjadi maba atau pas saya staf ahli, itu saya juga mau memberikan hal tersebut dan saya mau bermanfaat sebagai mahasiswa secara keseluruhan dan masyarakat seperti itu. Mungkin itu sih alasan terbesar saya mau bertahan di BEM. Ini udah masuk tahun ketiga saya udah sebagai presiden BEM. Mungkin seperti itu. Keren banget ya Kak, mulia banget bahwa Kakak sangat Enggak, mencintai untuk menjadi bermanfaat untuk bukan hanya diri Kakak sendiri tapi juga ke orang lain. Nah Kak, mungkin kalau dari tadi Kakak kan udah bilang bahwa Kakak itu cinta untuk jadi bermanfaat untuk orang lain. Nah kalau misalnya saya boleh minta nih Kak, karena Kakak udah pengalamannya 3 tahun di BEM seperti itu, mungkin bisa nggak Kakak kasih sepatah dua patah kata gitu untuk generasi selanjutnya Kak di BEM itu sendiri? Mungkin calon pengganti saya sebagai presiden BEM, karena di sini mungkin sudah dekat-dekat waktu saya demisioner. Mungkin untuk presiden BEM selanjutnya lebih ke selalu hargai prinsip kamu, mengapa kamu join suatu organisasi atau join BEM FKIK itu sendiri. Mungkin itu sebagai tanggung jawabmu ke depannya sebagai payung dari mahasiswa, pembela mahasiswa, dan sebagai pelayan dari mahasiswa itu sendiri. Jadi di sini jalanilah BEM itu sebagai kamu menjalani suatu hal yang benar-benar terikat dengan kamu, dan jangan membuat nama BMKM FKIK Unram itu menjadi jelek, itu dalam kutip mencoreng marwahnya atau nama baiknya. Di sini mungkin untuk adik-adik mahasiswa baru, joinlah, mungkin dari saya bisa joinlah joinlah suatu organisasi, baik itu dari BEM, baik itu dari himpunan mahasiswa, ataupun lembaga semi otonom seperti lembaga organisasi keagamaan seperti SKI, KMHDK, ataupun Oikumene, ataupun bisa join Avicenna, bisa join etnofarmasi untuk yang mahasiswa farmasi, bisa join TBM dan AMSA untuk mahasiswa kedokteran. Karena di situ kita, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa bertemu banyak orang, bisa selalu menempa hard skill maupun soft skill kita, dan kita bisa mempunyai ruang atau rumah untuk bisa berkeluh kesah. Mungkin itu ya sih. Wah, keren banget ya pesan Kakak setelah dua kata-kata yang sangat menyentuh nih bagi kita maba. Mungkin supaya teman-teman juga di rumah yang maba juga bisa mendengar nanti podcastnya Kakak dan pesan Kakak ini bisa tersampaikan seperti itu Kak. Oh ya, di sini mungkin dari kamu pertanyaan terakhir. Apa mungkin yang kamu mau, apa yang ingin kamu capai saat mau masuk salah satu organisasi, baik itu nanti ke depannya kamu masuk BEM maupun HMF maupun Etno ataupun LSO lainnya? Mungkin harapan saya ketika sudah saya bergabung dalam organisasi itu, hal-hal yang ingin saya raih itu seperti wawasan keorganisasian, habis itu cara berkomunikasi, pengabdian kita, maupun yang juga yang penting itu relasi saya sih juga. Jadi dari bergabung dengan organisasi itu banyaklah hal yang saya dapat. Dapat yang saya ambil. Oke, mungkin itu saya sih pertanyaan dari saya, Sam di sini.
Mungkin dari kamu ada pertanyaan lagi enggak? Mungkin sudah saja pertanyaan dari saya juga buat Kak Romi. Terima kasih buat Kak Romi sudah menyampaikan banyak cerita mengenai BEM. Dan mungkin saya juga mau terima kasih kamu karena telah mau diundang di sini di program kerja podcast oleh Kementerian Metstra BMKM FKIK Unram. Di sini sebagai individu yang mau di podcast atau mau menanyakan atau kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Terima kasih atas waktunya dari ngawakilin Metstra juga Kementerian Media dan Kesekretariatan. Mungkin podcastnya kita bisa tutup. Baik, Terima terima kasih, kasih Kak. banyak juga Terima Kak kasih. untuk sharing-sharingnya. Bye bye.